hari ini di mana zaman yang begitu modern, kita mendengar berita baik dari televisi, media sosial. Sangat jarang saat ini kalau cari anak pinter banyak, tapi cari anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya itu saat ini itu langka. Dan mudah-mudahan kita termasuk tercatat anak yang berbakti kepada orang tuanya. Maupun ketika orang tua kita sudah tiada, mudah-mudahan kita tidak pernah melupakannya dalam doa-doa kita. Ada sebuah kisah di mana saat ini sering terjadi ketika mungkin menjadi sebuah agenda besar setiap tahun anak-anak ini pada pulang. Untuk apa? Untuk bertemu orang tuanya. Tradisi yang sangat baik. Tetapi hari ini banyak anak-anak yang sekolahnya S1, S2, S3 dikabari, "Nak, ini ibumu sedang dalam keadaan sakit." Maka anak itu menjawab, "Saya belum bisa datang, masih banyak urusan." Sehingga dia menganggap ada urusan yang lebih penting daripada orang tuanya. Maka ini anak yang merasa pintar menganggap orang tuanya ini siapa, sehingga orang tua takut untuk mengatakan kebenaran di hadapannya. Itu sudah tergolong anak yang durhaka. Dan hari ini banyak, ketika ditelepon masih banyak kesibukan, masih banyak kepentingan, sampai dikabarkan ibumu ini sekarang dalam keadaan koma. Anak itu mengatakan, "Dan tidak ada yang lebih engkau datangi nanti kecuali jenazah. Tunggu sampai saya datang baru kuburkan jenazahnya." Ini anak-anak yang durhaka. Jenazah orang tua ini tidak butuh dengan wajah anaknya. Jenazah orang tua ini tidak bisa melihat lagi anaknya. Justru datangilah orang tua itu saat membutuhkan kita, sangat menginginkan kita. Orang tua yang masih hidup di kala tuanya, anak-anaknya ini masih kecil, ibunya buat rebutan atau enggak, Bu? Kalau anak-anak masih kecil, ibunya buat rebutan enggak? Ibu saya, ibu saya, ibu saya. Itu ibunya atau ayahnya dalam keadaan, apalagi Allah berikan orang tuanya sakit. Bahkan ada orang tua ini sakit, dimasukkan rumah sakit sama anaknya, dibawa ke dokter, tidak sembuh-sembuh. Kemudian dari anaknya ini dari luar kota telepon saya untuk membujuk orang tua ini supaya dia bisa sehat. Ternyata orang tua ini tidak punya sakit apa-apa. Dia cuma pengen duduk ngobrol kepada anak-anaknya. Kalau hari ini kita masih diberikan berkumpul, bertemu, bisa berbakti, bisa mendoakan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luaran sana banyak anak-anak yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mohon maaf ketika orang tuanya sudah renta, sakit-sakitan, dipanggilkan orang bukan doakan untuk supaya panjang umur, Bu. Doakan supaya kalau Allah mau manggil secepatnya kami sudah ikhlas. Ini banyak kita dengar kejadian seperti ini di masyarakat. Tapi kita tidak pernah dengar ketika seorang tua memiliki sahabat, tidak mungkin mereka sholatnya seperti itu, ibadahnya seperti itu, keimanannya seperti itu. Tapi di zaman Nabi SAW ada seorang pemuda yang hidup di zaman Nabi, hidup di masa Nabi, tapi tidak bisa berjumpa dengan Nabi SAW, tapi kedudukannya mengungguli para sahabat. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Itu semakin dalam masalah akhlak dan adab itu semakin bermasalah. Maka kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendidik anak kita, keluarga kita selalu dalam kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang insya Allah Ramadan kita bisa tidak makan, tidak minum selama tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dari efek setelah puasa. Ibu-ibu bisa tahu tidak puasanya diterima sama Allah? Tidak tahu. Bapak-bapak tidak tahu. Itu baru itu berani ngerasani orang, berani menggunjing. Itu di sana, kalau di sini tidak mungkin, ya kan? Biasanya tidak mungkin, beda gitu kan. Tidak diampuni, tidak bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang masih milih utang walaupun dia mati syahid sekalipun, dia mati dalam keadaan sholat sekalipun, dia mati dalam keadaan sedang membaca Al-Quran.
maka tidak bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang meninggal dunia, ahli waris, anak yang berbakti, anak yang soleh, yang paling dia tanya, apakah orang tua saya ini punya urusan utang piutang atau tidak. Beda kalau anak yang salah, yang ditanya bukan masalah utang piutang orang tuanya, yang ditanya apa? Warisannya. Bahkan jenazahnya masih ada, sudah diributkan warisannya. Maka marilah pertemuan yang insya Allah menjadikan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana majelis ilmu ini belum disambung sama silaturahmi. Majelis ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jenengan pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Wong sholat tarawih imamnya kedawan kita dah ngomel ya Bu ya. Nah, tapi semua ini insya Allah mendapatkan, dan ini acara silaturahmi, jadi double insya Allah. Insya Allah ini menjadi sarana ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di saat ini yang paling penting dalam hal ini adalah kita membersihkan hati kita masing-masing, supaya antara keluarga itu jangan sampai maaf ini cuman terlampir di lisan kita, tapi tidak sampai di hati kita. Kemarin itu banyak Bu, baru masuk ke tempatnya tetangganya, Masya Allah bagus, baru keluar rumah sudah ngerasani yang punya rumah. Kowe wis nggone si anu, ora ngerti ndelok ulate piye gitu kan. Ya memang wajahnya seperti itu, ya sudah kan. Terus nanti yang pemilik rumah juga seperti itu. Wah, kayaknya waktu maaf itu memaafkan ridho luar biasa. Indek mau aku bar ketekan tamu suwine ra mulih-mulih. Ya kan. Wis ngono mungkin yang omahe urung sarapan, nodonge di pangku gitu. Nah, ini sudah jadi dosa lagi. Nah, memang manusia ini kalau sudah mengerjakan ibadah ini sulit, mencegah dari dosa itu juga lebih sulit. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beristighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang Maha Pengampun ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah khilaf dan salah yang pernah kami lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan acara halal bihalal bersama keluarga besar kami ya Allah, guna menambah wawasan keislaman kami, meningkatkan persaudaraan kami, meningkatkan semangat kami dalam beribadah, serta memotivasi hidup kami agar istiqomah di jalan kebenaran-Mu. Ya Allah ya Rabb, ridhoi dan berkahilah acara kami ini. Ya Allah ya Rahman, hidupkanlah kami dalam cahaya rahmat dan keimanan-Mu. Matikanlah kami dalam ibadah terbaik yang kami miliki kepadamu, dan bimbinglah setiap langkah hidup kami. Sungguh hanya kepadamu lah kami bergantung ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkan kami daripada kematian su'ul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, cahayai barzah kedua orang tua kami yang telah wafat ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Jadikan kami tergolong anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kami, berbakti kepada Rabb kami, menaati perintah Allah dan menaati perintah dari Rasulnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa yang disampaikannya kita bisa mengambil intinya dan kita bisa mengaplikasikan kita di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita akan lebih dekat pada Allah dan kita berharap mendapat janahnya Allahumma amin. Selanjutnya acara lain-lain sebentar sudah. Bu ini Tohar monggo. Tinggal pilih. Tinggal pilih yang kembangan apa polos apa putih. 3 sing pertama dia. Apa sing lorek apa Sing lorek apa ndol-ndol. apa gunung? Susu. Katmi. Katmi sinten nggih? Bukan mie, Mbak kan jane rada anu Monggo perkenalkan. perkenalan Mbak. Kesane nggak ngerti kok. Adine Mbak. Ya, lanjut. Nggih, selanjutnya nomor 106. 106. Sarifah. 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 Sarifah itu sapa? Sarifah itu istrinya Sobrun. Oh, istrinya Mas Sobrun. Mas Sobrun 64. Mbak Ana. Mbak Ana, ayo. Monggo dipilih. Dipilih. Harap. Oh. Nur Jayanti temani. Nur Jayanti loh. Nur Jayanti. Isa harus apa? Esa. Ini kan Ron. Didit temani. Didit temani iki. Lima. Tiga no. Nomor 116. 116. Oh. Mas Pak. 16 Mas Fani apa Panggi? Mas Fani apa? Oh Mas Fani. Pas Fani. Oh Mas Fani sinten nggih? Kek gendek napa dolan bareng. Ora apa-apa, nek kabeh setuju pengen piknik ya ora apa-apa. Monggo. 150 kan berarti 3 bis. Rasa ado-ado ora ngendi ngono. 350.000. Terus ajeng Kang. Iki sosial tadi kan di Mbak ini. Nggih. Anak habis operasi tapi Nggih. tidak mau. Iya. Yo gelem ditampa tapi dibalikin ning. Oh nggih. Ya wes. Ya ora apa-apa mlebu kas Terus meneh. untuk infak Iki mau korokenan. Oh, anak bela dulu. Monggo anak bela dulu kita bersalam-salaman diurutkan dari yang paling tua. Nanti Pak D biar lega saja, kasihan udah sepuh. Nanti diurutkan yang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, enggak langsung. Salaman ngene. ya. Ya mriki, arah mriki. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Berapa?
Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa Yo. sallim. Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.